Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Timah merupakan golongan mineral logam yang diekspor ke berbagai negara. Sebagai salah satu komoditas ekspor unggul di Indonesia, proporsi timah sekitar 11% pada tahun 2010. Jika ditinjau dari pendapatan mineral logam, Indonesia merupakan salah satu pemasok mineral timah di pasar dunia dengan pangsa pasar 40% dari total produksi dunia. Jika ditinjau dari cadangan timah dunia, Indonesia menempati kedudukan keempat setelah Cina, Bolivia, dan Peru. Sedangkan jika ditinjau dari produk ekspor Indonesia, menduduki ke tingkat ekspor kedua setelah Cina. Menurut data PT Timah Persero Tbk yang merupakan badan usaha milik negara, pendapatan dari pertambangan timah menjadi salah satu sumber devisa negara dengan total penjualan luar negeri sebesar 95%. Dan domestik sebesar 5%. Laporan penerimaan royalti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tahun 2009 yang berasal dari perusahaan timah mencapai 134,027 307,198 ditambah dengan royalti dari PT Kobatim sebesar USD 2,960,160,79, sedangkan APBN saat itu ialah sebesar 985.725,3 miliar. Potensi timah Indonesia terbesar mulai dari Provinsi Belitung, Pulau Singkap, dan Pulau Karimun. Lebih dari 90% produksi timah di Indonesia berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan US Geological Survey 2006, cadangan terukur timah di Indonesia adalah sekitar 80.000 sampai 90.000 ton, dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 60.000 ton per tahun atau setara dengan 90.000 ton per tahun pasir timah. Cadangan tersebut hanya mampu bertahan sekitar 10 hingga 12 tahun lagi atau hingga tahun 2017 sampai 2019. Jika diasumsikan harga rata-rata timah USD 20.000 per m-ton, sumber daya timah ini menyimpan potensi ekonomi dengan nilai sekitar 18 miliar US dollar atau sekitar 190 triliun rupiah. Dengan demikian dapat terlihat bahwa tambang timah memiliki potensi besar sebagai penyumbang devisa negara. Konsumsi dan produksi timah. Konsumen utama timah adalah Cina, Jepang, dan negara-negara Eropa atau Uni Eropa dengan masing-masing konsumsi mencapai 36%, 8,8%, dan 19,6% dari konsumsi timah global di tahun 2007. Sekitar 35 negara menghasilkan timah untuk memenuhi kebutuhan dunia. Berdasarkan data ITRI, Cina merupakan produsen timah terbesar dari periode 1950-an hingga 2000-an, diikuti Indonesia di posisi kedua dan Malaysia di posisi ketiga. Penerapan pasar timah. Sebagaimana sebuah pasar, harga yang terbentuk di pasar timah Indonesia merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun harga yang terbentuk tidak boleh berbeda jauh dengan Suggest Opening Bid atau SOB, atau harga pembuka yang dibentuk oleh Komite Timah. Selain itu, karena perdagangan timah di BKDI berdasarkan sistem lelang, apabila terdapat penawaran harga yang lebih tinggi dari harga pembuka, maka harga tersebut menjadi harga penutup. Setelah terdapat kecocokan harga dan jumlah barang antara penjual dan pembeli, maka proses penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui lembaga clearing sebagai penjamin pelaksana transaksi perdagangan timah yang dilaksanakan. Keberadaan pasar timah Indonesia secara tidak langsung telah mempengaruhi pasar timah internasional. Jika sebelumnya harga timah di London Metal Exchange bergerak tidak stabil, dengan dibentuknya pasar timah Indonesia, harga bergerak lebih stabil. Berkaitan dengan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan timah, melalui pasar tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kekuatan tawar.
Adanya pasar timah Indonesia membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi acuan harga timah dunia dan menggiring harga yang menguntungkan. Beberapa hal yang menjadi kekuatan tawar bagi Indonesia sebagai seller ialah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia yang memasok sepertiga kebutuhan timah dunia. Yang kedua, adanya integrasi perusahaan-perusahaan penghasil timah Indonesia dalam penetapan harga yang adil melalui Komite Timah Indonesia. Integrasi ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara penjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, terbitnya peraturan Kementerian ESDM mengenai kuota produksi perusahaan penghasil timah, yang mana menetapkan produksi timah hanya 90.000 sampai 100.000 per tahun untuk menghindari eksploitasi timah besar-besaran, sehingga hal ini akan menahan laju ekspor. Dengan demikian, ketersediaan timah di pasar ini terbatas untuk pembeli. Yang keempat, pasar timah Indonesia merupakan bentuk pasar fisik yang terhindar dari spekulan. Timah yang diperdagangkan tidak dalam bentuk kontrak jangka panjang. Yang kelima, sebagai komoditi non-substituable, timah Indonesia memiliki mutu yang baik dengan tingkat kemurnian minimal 99,9%. Tingkat kemurnian yang ditetapkan pemerintah Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan tingkat kemurnian di pasar internasional London Metal Exchange yang hanya 99,85%. Dengan adanya interferensi pemerintah di sektor perdagangan timah yang diaplikasikan dalam pembentukan pasar timah ini, Indonesia mendapat keuntungan antara lain. Yang pertama itu meningkatkan nilai tawar timah, yang mana Indonesia berhasil menentukan harga timah sendiri dan perlahan menjadi acuan harga timah dunia. Lalu yang kedua, ada kebijakan ekspor timah satu pintu tidak hanya dimaksudkan untuk mendongkrak harga timah, namun juga untuk menutup peluang penjualan timah ilegal. Lalu yang ketiga itu terbentuknya transparansi harga dan catatan perdagangan timah yang jelas, sehingga menutup kemungkinan terjadinya praktik under invoice. Lalu terakhir, itu ada besaran royalti yang diterima pemerintah akan sesuai dengan jumlah perdagangan timah dari setiap perusahaan. Keberhasilan pemerintah menerapkan aturan tersebut itu terbukti dari menurunnya cadangan timah di pasar internasional dan meningkatnya harga timah. Dengan demikian, adanya peran pemerintah dalam mengatur perdagangan timah Indonesia telah memberikan keuntungan bagi Indonesia. Di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pasar timah tersebut digiring untuk menciptakan harga yang transparan dan menguntungkan. Jadi pemerintah yakin bahwa Indonesia dapat mengontrol harga timah dan menjadi acuan harga timah dunia. Penilaian tersebut didukung beberapa hal, yaitu 1. Indonesia sebagai penghasil timah terbesar kedua setelah Cina dan sebagai pengekspor terbesar timah di dunia dengan mengekspor 97% produknya. Kedua, Indonesia menguasai sepertiga rata-rata konsumsi dunia, yaitu sekitar 314.000 ton dengan rata-rata produksi 90.000, kurang lebih 100.000 ton dari tahun 2008. 3. Pergerakan harga di London Metal Exchange mengikuti harga timah BKDI sejak diberlakukannya Permendak nomor 32/6 tahun 2013. Terbitnya peraturan ekspor timah satu pintu melalui Permendak nomor 32/6 tahun 2013 tidak hanya berdampak pada harga timah, namun juga menutup peluang terjadinya penyeludupan dan menangkal praktik penghindaran royalti atas keuntungan yang diperoleh dari hasil ekspor. Pada akhirnya, perdagangan timah Indonesia dapat terpantau oleh pemerintah dengan adanya catatan yang jelas di BKDI. Jika dianalisa, pembentukan pasar timah Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan profit dari perdagangan timah tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk negara. Setelah dilaksanakannya peraturan pemerintah melalui Permendak nomor 32 tahun 2013, Indonesia tidak lagi mengacu kepada harga timah di pasar internasional.
Harga yang terbentuk berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar timah Indonesia sendiri. Walaupun jumlah lot timah yang terjual belum banyak, namun Indonesia berhasil menetapkan harga penjualan yang adil berdasarkan perhitungan kumulatif bid dan kumulatif offer yang mendekati suggested opening bid sesuai ketentuan Komite Timah. Hingga saat ini, Pasar Timah Indonesia telah berhasil menarik 31 perusahaan yang terdiri dari 17 perusahaan penjual dan 14 perusahaan pembeli untuk menjadi anggota BKDI dan melaksanakan transaksi jual beli timah di bursa tersebut. Dengan adanya perusahaan yang terus bertambah, maka volume penjualan timah untuk waktu yang akan datang akan meningkat. Kekuatan terbesar Indonesia sebagai penentu harga terletak pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan timah 12 dunia sebagai eksportir timah terbesar. Dengan adanya integrasi antar perusahaan penghasil timah di Indonesia, maka Indonesia dapat menjadi benchmark. Integrasi perusahaan dapat terwujud dengan adanya wadah berkumpulnya perusahaan-perusahaan timah Indonesia, yang dalam hal ini ialah Pasar Timah Indonesia, sehingga dapat menyepakati harga timah yang akan dijual. Apabila perusahaan menjual timah di pasar yang berbeda, maka perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Keberhasilan Pasar Timah Indonesia tampak dari berkurangnya stok timah di London Metal Exchange yang menyebabkan harga bergerak naik. Terbukti dari pergerakan harga pasar bulan September hingga Desember tahun 2013 yang meningkat hingga 23.121 US dollar dan terhitung lebih tinggi dari harga timah di LME yaitu 22.812 US dollar. Kebijakan dibentuknya pasar timah ini tidak hanya menguntungkan smelter timah, namun juga menguntungkan pemerintah atas transparansi royalti yang akan diterima untuk setiap penjualan timah.